Selamat datang di kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Saya Prima Dewi Purnamasari. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Fundamentals in Assembly Language Programming atau dasar-dasar yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat program dalam bahasa assembly. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa computer language itu secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu high level language seperti bahasa C, C++, Java, dan sebagainya. Low level language yaitu bahasa assembly yang ingin kita pelajari saat ini, dan juga ada machine codes yang mana programnya ditulis dalam bentuk kode biner atau kode heksadesimal. Kenapa harus mempelajari assembly padahal kita sudah mempelajari bahasa tingkat tinggi? Karena assembly ini memiliki beberapa keunggulan ya, feature-feature unggul yang mana seringkali dibutuhkan programmer ketika membuat program untuk komputer. Nah, yang pertama adalah dia sangat cepat, jadi jika dibandingkan dengan program bahasa tingkat tinggi, jauh lebih cepat ketika di-run. Oleh karena itu, programmer sering menggunakan assembly ini untuk fungsi-fungsi yang memang dibutuhkan untuk dijalankan secara cepat. Dan assembly ini bisa juga digabungkan dengan bahasa tingkat tinggi. Jadi assembly-nya bisa diinsert ke dalam bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C atau bahasa Java. Jadi untuk fungsi-fungsi esensial yang membutuhkan kecepatan, maka kemudian fungsi tersebut dituliskan dalam bahasa assembly. Kemudian powerful karena di bahasa assembly ini kita tahu kita dapat mengakses registernya secara langsung. Jadi kebebasan inilah yang mungkin diinginkan oleh programmer gitu, yang tidak dapat diberikan oleh bahasa tingkat tinggi. Kemudian juga ukurannya kecil, jadi selain dia cepat, ukurannya jika di save, ukuran program dalam assembly ini sangat kecil, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Persiapan yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat pemrograman assembly, maka kita perlu program editor. Sebenarnya program editor ini bisa kita pilih yang simple-simple saja seperti Notepad, tapi tentu saja kalau kita menggunakan Notepad tidak bisa berwarna-warni ya. Kemudian kita membutuhkan assembler, jadi setelah kita buat di program dalam program editor, kemudian kita melakukan proses assembling dengan menggunakan program assembler ini. Nah, ada beberapa contoh assembler yang dapat digunakan, Masem, Tasem, dan Nasem. Tetapi dengan cara seperti ini, kalau kita menggunakan program editor, kemudian assembler, ini artinya kita nanti langsung menuliskan programnya itu, dan ketika di-run di assemblernya, itu artinya kita benar-benar menjalankannya di prosesor kita atau di komputer kita, sehingga harus hati-hati. Nah, step-stepnya untuk membuat program, pertama kita bikin program di editor program, kemudian kita save, jadi nama filenya berekstensi .asm, kemudian di program assembler nanti hasil assembling si file .asm ini akan menghasilkan file listing file yang berekstensi lst dan juga object file berekstensi obj. Dan kita dapat menggunakan atau mengkombinasikan beberapa obj files ini dengan menggunakan linker program menghasilkan myfile.apps. Kemudian dengan program ini menghasilkan myfile.hex. Program ini maksudnya yang dapat mengkonversi menjadi bahasa mesin. Oh ya, keempat step ini sebenarnya sudah ada di dalam tadi Masem, Tasem itu sebenarnya sudah ada. Ketika kita lakukan instalasi, maka semua keempat ini sebenarnya sudah terinstall, jadi tidak perlu susah-susah mencari program yang lainnya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari program Masem 32. Ya, jadi tampilan seperti ini. Ini adalah program yang kita ketikkan gitu, kemudian nanti kita bisa assemble, kemudian kita run langsung dari sini. Atau ini ada contoh lain menggunakan Tasem atau Turbo Assembler seperti ini tampilannya. Jadi di sini kita bisa lihat program yang kita buat. Kemudian di sini kita ketika kita run itu kita bisa lihat perubahan-perubahan isi register yang ada di komputer kita. Nah, di dalam kuliah ini kita akan menggunakannya bukan Tasem, bukan Nasem atau Masem ya, tapi kita menggunakan emulator. Nah,
Apa itu emulator? Jadi emulator adalah sebenarnya hardware atau software duplicates atau emulates yang akan mengemulasikan fungsi-fungsi dari fungsi komputer yang diemulasikan, tetapi dijalankan di different second computer system di komputer kita. Itu ceritanya. Nah, di sini di komputer kita yang bermacam-macam ini, mungkin Anda menggunakan komputer berbeda dengan saya gitu, dan mikroprosesor mungkin juga berbeda-beda. Maka di sini ketika kita menginstall emulator EMU8086 itu sebenarnya kita ingin mengemulasikan si mikroprosesor yang jenisnya 8086 gitu. Jadi meskipun komputer kita bukan Intel 8086, tetapi di emulator ini kita sedang mensimulasikan atau mengemulasikan jalannya program di mesin Intel 8086. Nah, ini ada contoh program sederhana yang akan menampilkan Hello World ke dalam layar. Jadi kita lihat assembly program structure-nya ya. Di sini di atas adalah yang warna hijau-hijau ini adalah komentar. Kalau kita lihat berarti komentar itu adalah yang diawali titik koma seperti ini. Itu semuanya dianggap komentar. Kemudian struktur dari program assembly secara umum seperti ini dapat Anda ikuti ketika Anda membuat program assembly ya. Jadi awalnya dimulai dengan dot model small. Nah, ini modelnya tidak hanya small, tapi kalau kita pakai small ini artinya ukuran programnya adalah maksimum 64 KB. Kemudian di sini .stack 100H, di sini kalau ingin menggunakan stack di dalam program. Jadi jika program kita itu tidak menggunakan stack, sebenarnya tidak perlu didefinisikan .stack 100H seperti ini. Nah, ini .stack 100H ini artinya adalah kita mereserve ukuran stacknya adalah 100 hexa. Kemudian .data, ini kita mendefinisikan data segmen kita ya, yang ingin kita simpan, nanti data-datanya apa saja. Nah, di sini misalnya MSG ya, MSG DB Hello World. Jadi saya seperti punya sebuah variabel namanya MSG. Kemudian tipenya adalah tipe datanya data byte ya, DB ini untuk byte. Kemudian isinya apa? Isinya adalah ASCII code Hello World, tanda seru, kemudian diakhiri dengan tanda $sign seperti ini. Nah, meskipun kalau di bahasa tingkat tinggi itu kita kenalnya sebagai variabel nih MSG ini, tapi sebenarnya kalau di dalam bahasa assembly dia namanya bukan variabel tapi label. Ada sedikit perbedaan antara label dan variabel. Ketika kita menggunakan variabel, ketika dia penuh variabelnya, maka akan di-generate ya bahwa ukuran variabel itu tidak sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, bedanya ketika kita menggunakan label, ini sebenarnya hanya melabelkan area memori kita. Kita beri nama area tersebut namanya MSG. Sehingga ketika data kita lebih dari itu, yang akan terjadi mungkin tidak akan keluar pesan errornya bahwa data ini terlalu besar, tapi yang ada adalah datanya yang terlalu besar itu akan menimpa data lain yang ada setelah label MSG ini. Kemudian baru kita mulai di sini yang paling bawah. Jadi setelah kita definisikan segmen-segmen lain selain segmen code, di sini baru paling bawah kita definisikan segmen code-nya. Jadi sini ditulis .code, kemudian kita lanjutkan .startup ya. .startup ini untuk menunjukkan start of instruction dan load segment registers. Jadi segmen register yang akan diisi dengan alamat-alamat dari setiap beginning of segmen ya, segmen data, segmen stack. Kemudian di sini adalah programnya dan ditutup dengan tulisan .exit, kemudian end. Nah, bagian ini .startup maupun .exit sebenarnya tidak, kalau Anda tulis tidak akan menyebabkan, kalau tidak ditulis tidak menyebabkan error, tapi saran saya selalu gunakan ya. Jadi di dalam kuliah kita ini kita selalu gunakan .startup dan .exit ini ya. Ketika program tadi kita klik run, maka tampilannya akan menjadi seperti ini di emulator kita ya. Jadi di bagian ini adalah register-registernya, kemudian di sini adalah isi dari memori. Jadi kita lihat di sini memori
alamat memorinya, kemudian ini isinya ya dalam bentuk kode heksadesimal, kemudian ini dalam kode desimalnya, dan ini adalah dalam kode ASCII-nya. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah program yang tadinya kita sudah tulis. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Di sini kita lihat di emulator itu sebenarnya ada banyak ya pilihannya. Di sini Anda bisa coba klik satu-satu gitu apa isinya, dan juga kita bisa klik yang di bagian ini. Nanti ada screen-nya, source, ada variabel apa saja, ada stack, flag, dan sebagainya. Jadi silahkan dieksplorasi lebih lanjut ya. Oh ya, ini tampilannya ini adalah tampilan memori karena sedang menjalankan code ini adalah tampilan memori di bagian code segment tentu saja. Nah, di tampilan sebelumnya tadi, kalau kita klik view listing file, maka kita akan melihat file seperti ini. Ini adalah listing filenya ya. Kita bisa lihat di sini ada memory address-nya, machine codes-nya, kemudian ini ada source code-nya yang sudah kita ketikkan. Nah, yang digunakan di bukunya Barry Bebray itu sebenarnya adalah bentuk seperti ini. Jadi makanya contoh-contoh di dalam buku tersebut selalu ada, selain programnya itu sendiri, selalu ada tampilan memory address-nya, kemudian machine codes-nya. Nah, tadi kita recap ya writing structure dari program bahasa assembly. Tadi kita punya yang nomor 1, ini adalah label. Label itu kalau di dalam program harus diikuti dengan tanda titik 2. Jadi identify the name of memory location. Nanti kita bisa, seperti kita bayangkan kita bisa go to ke line sini ya. Kemudian bagian yang kedua ini seperti ini move-nya itu yang kita sebut sebagai opcode atau instruction-nya. Kemudian bagian ketiga yang mengikuti si opcode, di situ ada operan. Yaitu operan ini disesuaikan dengan jenis opcode yang sedang kita butuhkan. Jadi operan ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh si opcode. Kemudian di dalam program ini dalam satu barisnya bisa langsung kita tambahkan titik 2 kemudian komen. Jadi komentar itu selalu diawali dengan tanda titik koma. Nah, komputer kita itu ada beberapa jenis data yang dapat diproses oleh komputer kita ya. Jadi apa saja bentuk data yang dimengerti, dipahami oleh si komputer. Jadi ini contoh-contohnya ya, ada ASCII dan Unicode data, BCD, byte size data, word size data, double word size data, dan real numbers. Nah, kita coba lihat satu persatu ya. ASCII itu adalah kependekan dari American Standard Code for Information Exchange atau ASCII ya, yang merepresentasikan alphanumeric characters di dalam memori computer system. Jadi ASCII code itu standarnya adalah 7 bit code dengan digit ke-8-nya, bit ke-8-nya atau MSB-nya itu digunakan untuk kita simpan parity in some system ya. ASCII itu seringnya disimpan di dalam komputer kita itu dalam bentuknya byte. Jadi ketika kita assign data ASCII, kita gunakan direktifnya DB. Nah, di sini ada tabel ASCII seperti ini. Cara membacanya gimana? Jadi misalnya saya mau mengetahui ASCII code dari huruf A besar. Dia adalah, kita lihat ke samping ya, 4. Kemudian ke atasnya 1. Artinya abjad A besar ini memiliki kode ASCII-nya dalam heksadesimal adalah 41 heksa. Kemudian misalnya saya melihat, jadi di setiap abjad ini kita lihat huruf besar dan huruf kecil akan memiliki ASCII code yang berbeda ya. Jadi misalnya di sini A kecil itu ASCII code-nya adalah 61 heksa. Nah, selain abjad ada juga karakter-karakter lain ya yang di dalam tabel ini. Contohnya di sini misalnya saya punya variabelnya namanya names ya, ukurannya masing-masing datanya adalah DB, saya tulis di sini Barry Bebray. Jadi kalau datanya ingin kita simpan sebagai ASCII, maka jangan lupa kita tuliskan tanda petik seperti ini ya. Maka dengan menggunakan tanda petik ini, komputer tahu bahwa oh ini datanya adalah ASCII. Kita coba lihat ya. Barry Bebray, B besar itu kode ASCII-nya adalah 42. Nah, sama seperti ini kode ASCII-nya 42. A kecil adalah 61, R kecil adalah 72, dan seterusnya. Di sini spasi juga ada tulisannya di sini ya. Kalau kita lihat
ada juga masuk. Kemudian yang kedua adalah BCD data, adalah binary, kode desimal, bisa disimpan dalam bentuk packed atau unpacked forms. Jadi kalau packed BCD itu 1 digit per byte, kalau unpacked BCD itu 2 digit per byte. Masih ingat ya, BCD itu angkanya dari 0 sampai 9 desimal. Nah, ini ada ilustrasinya yang packed dan unpacked. Jadi kalau packed itu dalam 1 byte itu dia bisa menyimpan langsung 2 ya. Jadi 12 itu ditulis langsung dalam 1 byte. Tapi kalau unpacked 1 digit 1 byte. Kemudian byte size data itu tadi disimpan dalam bentuk direktifnya DB ya, tadi di contoh sebelumnya. Jadi kalau kita mau definisikan datanya ini disimpan dalam bentuk 8 bit atau 1 byte, maka kita tulisnya seperti ini. Misalnya data 1 DB 254. Jadi ini artinya ini angka 254 akan tersimpan di data 1. Nah, ini kode heksimalnya adalah FE. Kemudian, jadi kalau tidak ada huruf H-nya ya artinya dia desimal. Nih, kalau ada H-nya seperti yang di data 2, ini berarti dia heksadesimal. Jadi langsung di sini sama dengan 87. Apakah kita bisa menuliskan dalam bentuk biner? Bisa juga. Jadi tinggal diakhiri dengan huruf B ya. Jadi misalnya 01, 101 diakhiri dengan B. Maka si komputer akan tahu bahwa itu adalah kode biner. Nah, DB ini bisa juga untuk yang unsigned atau bilangan positif semua, atau sign, bisa positif dan negatif seperti ini. Kemudian ada word size data yang ukurannya adalah per 16 bit ya. Jadi setiap datanya itu didefinisikan sebagai 16 bit. Ingat bahwa kalau di Intel Family Microprocessor itu menggunakan Little Endian format atau LSB-nya di store di lowest number memory location, di mana MSB-nya disimpan di highest memory location. Big Endian format itu ada juga di komputer lain atau microprocessor lain seperti di Motorola Family. Nah, ini ilustrasinya Little Endian yang digunakan di microprocessor Intel ya. Jadi ketika data 1, 2, 3, 4 itu tersimpannya akan jadi seperti ini. Jadi 34 yang akan tersimpan di 3000 H, 12-nya yang tersimpan di 3001. Nah, ini ada contoh ketika kita menyimpan datanya itu dalam bentuk Word ya. Di datanya kita definisikan sebagai double word. Jadi di sini data 1 ukurannya double word, isinya adalah 2544. Oke, seperti ini. Kemudian ada double size word data. Jadi kalau tadi DB itu 8 bit atau 1 byte, word itu 16 bit atau 2 byte, maka double word ini adalah 32 bit atau 4 byte. Nah, untuk mendefinisikan data sebagai double word, maka kita tinggal menuliskan direktif DD seperti ini. Jadi data 1 ukurannya DD 254400, artinya data 1 ini bisa menyimpan sejumlah 32 bit ya, maksimalnya seperti ini. Nah, ini kalau diilustrasikan tempat-tempat penyimpanannya tadi ya. Misalnya kita punya data yang double word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka sesuai dengan Little Endian format, yang paling kecil bitnya 78 atau LSB-nya ini akan menempati area memori yang paling kecil, yang 100H ini. Baiklah, itu tadi sekilas pengantar mengenai dasar-dasar di Assembly Language Programming. Silahkan Anda mencoba sendiri di emulator EMU 8086 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.